jatuh talak itu kepada saya, Ustaz. Di usia anak saya baru 4 bulan 2 hari. Apakah saya berdosa, Ustaz, melawan mertua saya? Atika, Anda kemana? Hijab Anda dipakai. Lihat orang pakai kayak gini nggak boleh. Karena kejadian tersebut, Bumil mengalami keguguran. Hai guys, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada dari kalian yang lagi dalam kondisi yang baik-baik aja, lagi putus asa mungkin. Apapun itu, keep fighting guys ya, don't give up. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kisah-kisah yang lagi viral di TikTok. Ada 2 kisah yang akan kita bahas kali ini. Untuk kisah pertama adalah tentang seorang ibu muda yang curhat diceraikan suami karena melawan mertua, padahal baru saja melahirkan. Dan untuk kisah kedua, datanya dari seorang ibu yang mengalami keguguran dikarenakan dia itu marah setelah dia itu divideokan tanpa izin oleh seseorang. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita bahas bersama-sama. Untuk kisah pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cerita dari seorang ibu muda yang curhat diceraikan suami karena melawan mertua. Viral di media sosial curhatan seorang wanita bernama Azaria Sherin Nursyapa yang curhat kepada Ustadz Hanan Attaqi tentang bagaimana masalah rumah tangganya. Wanita yang akrab disapa Sherin itu menceritakan bagaimana pengalamannya diceraikan suami saat umur anaknya masih 4 bulan. Sherin menyebutkan alasannya diceraikan adalah karena cekcok dengan mertua. Tidak hanya itu saja, Sherin juga menceritakan awal pertemuannya dengan sang mantan suami. Diceritakan bahwa pria tersebut mendekatinya selama 3 bulan, kemudian melamarnya pada sang ibunda. Dia itu ketemu sama saya di 2021, terus dia datang ke ibu saya 3 bulan kami saling kenal. Dia datang ke ibu saya, melamar, dan pada saat itu dia bilang seperti cerita Ustaz Hanan, suami saya tidak memiliki apa-apa Ustaz. Dia datang hanya ingin melamar saya untuk menunjukkan keseriusannya. Lamaran pun diterima, namun sayang keluarga suaminya ini tak setuju hingga rencana pernikahan bulan Februari 2022 gagal. Tak menyerah dengan keadaan, Sherin mengaku terus memohon dan juga berdoa bahwa pria itulah yang dia inginkan. Dan alhamdulillah doanya terkabul nih. Pada Juli 2022 akhirnya keduanya menikah meskipun tanpa restu orang tua pihak pria. Dan qadarullah 2 Juli 2022 saya menikah dengan dia. Saya minta dihadirkan seorang anak di antara kami, anak laki-laki yang sekarang saya beri nama Ahmar Gaza Hairumani. Sherin menjelaskan bahwa dia memberikan nama putranya Gaza adalah sebagai penguat kedua orang tuanya di tengah tak direstui pernikahan mereka. Namun sayangnya belum setahun pernikahan itu, Sherin ditalak nih oleh mantan suaminya saat anaknya masih berusia 4 bulan pada tanggal 16 Juni 2023 yang lalu. Ia pun menuturkan, Anak itu kepada saya baru selesai masa indah. Jatuh talak itu kepada saya Ustaz. Di usia anak saya baru 4 bulan 2 hari. Sekarang usia anak saya 8 bulan. Dan Ustadz punya usul, penyebab perceraian Sherin dengan suaminya adalah karena sang mertua. Padahal Sherin sendiri sudah ikhlas loh bahwa suami hanya memberikan uang kepada keluarganya dan tidak memberikannya nafkah. Dengan suara yang bergetar, Sherin mengatakan, meridoi suami saya memberi nafkah ke keluarganya tanpa memberi nafkah ke saya, istilahnya. Saya meridoi itu, tapi jatuh juga talak itu Ustaz. Dia pun lantas bertanya kepada Ustadz Hanan Attaqi apakah dia berdosa jika melawan mertua yang mencampuri urusan rumah tangganya dengan sang suami. Dia juga menanyakan apakah sang suami berdosa jika meninggalkan istri dan anak-anaknya, yang mana sang anak tentu membutuhkan sosok sang ayah. Saya di sini mau bertanya Ustaz, apakah saya berdosa Ustaz melawan mertua saya atau yang mencampuri rumah tangga saya? Apakah benar menceraikan istri demi ibunya itu benar akan mendapatkan surga Firdaus? Dan apakah mantan suami saya tidak berdosa meninggalkan istri dan anaknya? Yang mana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang anaknya. Dan mendengar cerita Sherin, Ustadz Hanan Attaqi menyebut bahwa ujian rumah tangga memang menjadi hal yang disukai iblis. Dia menyebut salah satu musibah besar adalah ujian perpisahan dalam rumah tangga. Ujian berpisah dalam rumah tangga itu musibah besar, dan itu termasuk peristiwa yang disukai oleh iblis. Iblis itu akan sangat bangga ketika prajurit utusannya berhasil memisahkan seorang laki-laki dengan istrinya. Itu direkam dalam Al-Quran, sehingga salah satu di antara musibah paling besar itu adalah perceraian.
Terkait suaminya Mbak Shiren, Ustadz Hana menyebutkan bahwa anak dan dirinya akan mendapatkan lebih dari Allah ketimbang pria yang meninggalkan mereka. Shiren juga diberitahu tak perlu khawatirkan sang anak yang akan kekurangan kasih sayang, sebab perhatian Allah lebih baik daripada perhatian sang mantan suami. Mungkin kalau Gaza juga sekarang merasakan kurangnya perhatian dari ayahnya, maka dari siapa perhatian yang akan menggantikan perhatian ayah dan suami? Perhatian Allah. Perhatian Allah itu lebih baik daripada perhatian suami, walaupun itu bukan tentang pilihan, ungkap Ustadz Hanan. Dan saat kehilangan sesuatu bukan berarti telah kehilangan segalanya. Allah nanti akan menggantikan yang lebih baik daripada sesuatu yang telah pergi. Ustadz Hanan juga mengatakan bahwa orang beriman bisa kehilangan, tetapi dia tidak kehilangan segalanya karena dia selalu punya Allah. Dan ketika kita kehilangan sesuatu, Allah menggantikan posisinya. Allah lebih baik daripada sesuatu yang telah pergi itu. Dan gimana nih perasaan kalian setelah mendengarkan cerita dari Shiren? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Next, ke topik yang kedua, kita akan membahas tentang seorang bumil yang mengalami keguguran usai divideokan oleh seseorang tanpa izin. Baru-baru ini beredar video viral yang mana dalam video itu hanya tampil seperti ini saja, dan kita hanya dapat mendengarkan suara dari apa yang terjadi pada saat itu. Dalam video itu terdengar suara seorang wanita yang sedang marah-marah sambil menangis. Diduga wanita itu merupakan seorang ibu hamil, dan kemarahannya itu dipicu oleh wanita yang merekam video dan memotret ibu tersebut. Tidak hanya merekam dan juga memotret, ternyata wanita itu juga menertawakan sang ibu hamil yang diduga ada hubungannya dengan pakaian sang ibu. Ibu hamil nggak terima nih karena dirinya direkam dan dipotret tanpa izin, serta dijadikan bahan tertawaan sehingga kemarahannya pun meledak. Akun Risma yang sudah mengunggah video tersebut menjelaskan bagaimana kronologi dari kejadian tersebut. Melalui akunnya, Risma menuliskan, jadi bumil tersebut chat aku nih dan dikasih bukti bahwa itu beneran dia. Aku pun masih ingat mukanya dan itu beneran dia. Sebelumnya kita doakan ya untuk almarhum bayinya, karena kejadian tersebut bumil mengalami keguguran. Untuk bumilnya semangat dan juga stay strong. Dan coba kita baca seperti apa percakapan antara mereka. Hello, saya yang di video KRL tersebut. Sayangnya saya stres dan juga keguguran. Hah, serius kakak? Terus bumilnya mengatakan lagi, aku share videoku pas ngadu ke suami, tapi jangan disebar ya. Ya ampun kak, turut berduka cita ya. Sebelumnya aku ikut merasakan apa yang kakak rasain pada saat itu. Sedih banget. Terus bumilnya bilang lagi nih, aku menunggu kehamilan 2 tahun. Turun dari kereta, darah keluar banyak. Marah, kecewa, semua campur aduk. Terus Risma mengatakan nih, kak maaf ya sebelumnya videonya aku posting. Untuk Risma sendiri dia cuma posting yang ini, video yang merekam suara di kejadian tersebut ketika sang ibu hamil ini melontarkan amarahnya kepada orang yang memvideokannya tanpa izin. Dicatat orang tersebut bukan Risma tapi orang lain teman-teman. Terus bumilnya bilang nih, nggak apa-apa, ini soal video tadi ya, videoku jangan diupload ya yang nangis. Untuk pembelajaran diri siapapun yang aku alami, kamu sehat selalu. Terus Rismanya bilang nih, aku kaget dan ikut gemetaran pada saat itu kak. Bumilnya bilang lagi, aku juga sebenarnya malu menggunakan pakaian di muka umum yang tidak pantas. Sudah berpikir ulang untuk pakai, tapi nyatanya keinginanku lebih kuat. Akhirnya pulang dengan pakaian tidak pantas ke Rangkas, kampung suamiku. Aku berterima kasih kamu tidak menyebarkan mukaku, amarahku yang membabi buta saat itu. Terus Rismanya bilang lagi nih, untuk kakak, semoga kakak segera diberi keturunan lagi ya kak. Semangat kak. Dan aku juga minta maaf udah mengingatkan kakak kembali atas kejadian ini. Untuk yang sudah dipost gak apa-apa banget. Semoga semua ini bisa jadi pembelajaran buat siapapun, termasuk aku juga. Iya kak, tidak sepantasnya juga aku memvideo tersebut tanpa seizin kakak. Apalagi situasi tersebut benar-benar bikin down. Kakak sehat selalu ya. Terus bumilnya bilang, kita berhak menggunakan ponsel kita dengan fitur kamera, tapi jangan sampai merugikan orang. Gak apa-apa, dengan kamu video seperti ini, orang jadi harus mengerti, gak semua orang mempunyai ponsel pintar berarti dia pintar. Ya kak bener, padahal sama cewek sampai setega itu ngevideoin kakak. Kayaknya dia juga baru main jauh deh kak. Terus bumilnya bilang lagi nih, dia orang Cikande. Aku cerita ya tentang awalnya. Nah temannya duduk sebelah aku ngobrol sama ibu-ibu. Dia ada persis di depanku, kursi prioritas. Dia dengan pakaian agamis sekali. Dia WA dengan temannya yang sebelahku.
Tanpa sengaja, aku yang lagi mengantuk lihat ponsel temannya. Temannya nggak pakai hijab, tapi tergolong menggunakan pakaian yang tertutup. Mereka sedang asik WA nih, dan aku lihat wanita yang depan aku kirim WA ke temannya yang ada persis di sampingku. Aku lihat dia mencemoohku dengan fotoku. Itu WA grup loh, bukan WA pribadi. Yang notabene adalah teman-temannya yang juga dalam grup itu bisa lihat rupaku, pakaianku. Tanpa mikir panjang, aku pun marah. Tanpa mikirin anakku, hingga lupa diri dan akhirnya kram hebat. Aku menangis bukan dasar amarah saja, tapi perutku kram. Aku menyesal telah terbawa emosi saat itu tanpa pedulikan anakku. Seharusnya aku tutup mata dan telinga. Kamu boleh share cerita ini biar nggak ada lagi korban. Cukup aku saja, tapi tolong jangan masukkan foto aku. Terima kasih sudah membaca ceritaku yang pada saat itu. Terus Risma membalas nih, "Huk jauh kak, semoga kejadian ini gak terulang lagi ya kak, buat kakak dan semuanya." Aku bingung jawab apa lagi, tapi kakak hebat sih udah berani pada saat itu. "Peluk jauh kak, anak kakak pasti di sana bangga punya ibu yang begitu hebat. Nanti aku izin screenshot chat ini ya untuk aku publish ya kak." Oke teman-teman, jadi seperti itulah ceritanya. Kenapa Bumilnya ini bisa marah banget sama orang yang memvideokan atau merekamnya tanpa izin itu? Ya dikarenakan orang ini selain memvideokannya tanpa izinnya, tapi dia juga menyebarkan hal itu kepada teman-temannya yang ada dalam suatu grup dan juga mencemoohnya. Nah inilah yang membuat sang Bumil juga menjadi marah. Dan setelah mengetahui duduk perkaranya, warganet pun ikut geram dengan perlakuan sang perempuan pada ibu hamil tersebut. Warganet melalui sosial media mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia mengikuti Jepang dan Korea Selatan dalam hal menjaga privasi orang lain. Well guys, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih update. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan kah, sikap kah, tindakan kah, dan maybe ada salah informasi. Langsung aja koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Thank you so much. See you next time and goodbye everyone. Selamat beraktivitas ya. Semangat.